Sumatera masih dirundung duka. Banjir dan longsor yang menimpa Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat bukan hanya bencana semata. Apa yang menimpa saudara-saudara kita adalah pelajaran berharga. Pelajaran yang harus kita jadi catatan besar bagi kita semua. Alam mengajarkan banyak hal, memberi rahmat dan manfaat, tidak hanya memanfaatkannya, atau bahkan sampai mengeksploitasinya. Kita sebagai manusia harus bisa berlaku baik, menjaga dan merawat alam dengan semestinya. Malam Natal ini bisa menjadi salah satu momen bagi kita sesama anak bangsa untuk merenung dan kembali mengingat apa-apa saja yang sudah kita lakukan demi alam semesta. Inilah Satu Meja The Forum, bencana ekologi dan pesan Natal untuk negeri. Kita sekarang harus waspada, hati-hati. Kita harus jaga lingkungan kita ya. Alam kita harus kita jaga. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Saya minta pemerintah, daerah semua lebih waspada, lebih awasi. Kita jaga alam kita dengan sebaik-baiknya. Saya pikir ini satu fenomena ya, bukan hanya disebabkan oleh klimatologis ya, tapi ada persoalan kerusakan biofisik lingkungan kita itu. Jadi pembukaan hutan, penebangan kayu di hutan, kemudian pertambangan dan tidak didukung oleh daya dukung ekosistem yang baik, itulah menyebabkan ini. Yang kan merupakan bencana alam murni yang diakibatkan oleh alam. Ya. Nah, tapi ada keterkaitan hal-hal lain, misalnya kebijakan, kemudian politik dan lain sebagainya, sehingga kita sebut juga sebagai bencana ekologi. Bencana ekologi dan pesan Natal untuk negeri adalah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan Romo Justinus Ardianto. Malam Romo, Imam Kesultanan Agung Jakarta. Di sebelah kanan saya ada Mas Sukidi, pemikir kebinekaan. Malam Mas Sukidi. Di sebelah kiri saya ada Mbak Alisa Wahid, Direktur Jaringan Gus Durian Indonesia. Malam Mbak Alisa. Dan ada Sekretaris Umum PGI, Pendeta Darwin Darmawan. Malam Pak Pendeta Darwin. Mbak Alisa, saya ingin bertanya terlebih dahulu ya, refleksi dari Mbak Alisa, malam Natal ini hampir sebulan saudara-saudara kita di Sumatera, di Aceh dan di Sumatera Barat mengalami bencana. Apa refleksi dan yang Mbak Alisa tangkap dari bencana itu sendiri sebetulnya? Ya, bencana, tentu kita semua bersedih ya dengan apa yang terjadi di Sumatera, saudara-saudara kita yang sudah 1 bulan ini berada dalam situasi yang betul-betul buruk bagi mereka dan belum ada tanda-tanda segera pulih. Ini masih ada banjir-banjir tambahan dan kecil-kecil. Tetapi Mas, terutama dalam momen malam Natal ini, saya memang justru teringat kepada salah satu ensiklik Paus Fransiskus, Laudato Si, begitu. Paus Fransiskus sudah mengingatkan warga dunia bahwa keserakahan kita, pembangunan yang justru tidak mengedepankan kelestarian alam itu menyebabkan kita akan berhadapan dengan banyak sekali problem krisis iklim. Dan sepertinya saat ini kita sedang membayar harga dari pilihan-pilihan buruk kita yang lalu-lalu. Sayangnya yang paling menyedihkan adalah saudara-saudara kita kemudian menjadi korban mengalami bencana ini. Sehingga saya yakin saudara-saudari yang malam ini merayakan Natal itu tentu sukacitanya kemudian juga berbalut bela rasa kepada saudara-saudara kita yang ada di ujung utara Pulau Sumatera, begitu. Oke, baik Mbak Alisa. Romo Yus, jadi Mbak Alisa dia mengatakan ada ensiklik dari Paus Fransiskus ya soal Laudato Si yang sudah lama, tetapi kemudian seakan-akan ensiklik itu hanya ensiklik saja, tidak ada praksisnya di lapangan sehingga terjadilah bencana ekologis di Sumatera. Gimana Romo Yus merefleksikan pengalaman itu? Ya, Laudato Si itu kan tahun 2015. Ya.
Tapi ternyata 8 tahun kemudian sebelum Paus Fransiskus meninggal dunia, keluar lagi satu surat dari beliau, Laudate Deum. Artinya kita harus memuji dan memuliakan Tuhan, bukan memuji memuliakan diri kita. Nah, Laudate Deum itu isinya lebih keras lagi dan sepertinya Paus Fransiskus tuh makin marah. Laudato Si mungkin kalimatnya sudah keras, tapi di Laudate Deum makin marah lagi karena dunia ini memang makin rusak ditambah dengan perubahan iklim yang luar biasa. Nah, maka memang di situ diungkap bahwa dunia ini, bumi ini rumah kita bersama. Bukan cuma milik si ini, si itu yang mengusahakan, tetapi rumah kita semua. Maka ketika terjadi bencana yang mengalami penderitaan ya semua jadinya. Jadi memang dalam gereja sekarang ini sangat kuat ditegaskan kita harus makin mencintai bumi semesta kita ini. Dan 2026 Bapak Kardinal mencanangkan untuk Jakarta, Tangerang, Bekasi setidaknya itu keutuhan alam ciptaan. Itu yang menjadi tema sentral kita. Tapi bencana Sumatera itu juga banyak karena ulah manusia ya Romo ya? Nah, umat suka bertanya, Romo ini salah siapa ini ketika bencana ini terjadi? Dan saya kira dari zaman kitab suci dulu ditulis sampai zaman filsafat sampai zaman sekarang, pertanyaan penderitaan ini datang dari mana, itu dicoba dijawab dengan berbagai macam sudut pandang. Ada yang bilang salah si korban, salah yang mengalami itu. Mungkin juga salah orang lain yang menyebabkan. Bukan korban ini yang menyebabkan penderitaan itu, tetapi ada pihak lain yang menyebabkan. Penyebab lain alam semesta. Jadi istilahnya bencana alam. Tapi ada juga yang menjawab ini datangnya ini cobaan dari Tuhan. Nah, maka kalau kita melihat, mari kita berefleksilah. Ini salah si korban, salah pihak lain yang menyebabkan, alam semesta yang salah, atau memang Tuhan kasih cobaan ini. Nah, saya kira kita harus jernih ketika melihat bencana seperti ini. Pasti suasananya beda ketika kita gempa di Jogja dan sekitarnya 2006 dengan bencana yang di Sumatera sekarang ini. Kita merefleksikan ini kayaknya ada kita salah mengelola alam semesta kita. Kita salah mengelola alam semesta. Oke, baik Romo Yus. Pendeta Darwin, gimana kalau Pak Pendeta Darwin merefleksikan apa yang terjadi pada Sumatera itu sendiri, dan sampai sekarang penanganannya juga masih dilakukan oleh negara tapi juga masih belum sepenuhnya bisa mulus gitu sebenarnya. Ya, Mas Budiman, rasanya kalau kita berpikir secara jernih, kita tiba pada satu kesimpulan bencana ini sudah kita duga. Sudah diduga? Iya, maksudnya kita sadar deforestasi, industri ekstraktif, mencari kemajuan dengan mengeksploitasi alam itu suatu saat akan menuai badai. Jadi Mbak Alisa bagus sekali pakai istilah ya, kita sudah ini membayar harga dari keserakahan, dari eksploitasi yang kita kerjakan, dan itu sebabnya gereja-gereja memakai ini sebagai bencana ekologis. Dia bukan bencana alam sih, sebab kalau hujan saja hutan masih bagus, aliran sungai masih terjaga, rasanya tidak akan separah seperti yang sekarang ini kita saksikan. Jadi ini adalah harga yang kita bayar karena kita merusak atau memperkosa alam yang diciptakan kalau dalam tradisi Kristiani itu dalam keadaan baik. Jadi kami memakai istilah bencana ekologis untuk mengatakan dalam struktur ekologi peran manusia itu sentral. Agensi manusia itu penting, dan kalau ekologi rusak mestinya yang bertanggung jawab sebagai quote and quote wakil Tuhan ya ditanyakan kepada manusianya. Manusianya ya. Oke, baik Pendeta Darwin. Mas Sukidi, artikel Anda di Kompas juga menyebut ini adalah bukan hanya semata bencana alam tapi bencana ekologis. Artinya ada faktor manusia sebenarnya yang lebih mempunyai daya destruktif terhadap alam itu sendiri. Betul, bencana ekologis yang saya kira menjadi kerepetan bersama, tetapi yang utama perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita menyelamatkan kemanusiaan. Karena
bencana ekologis ini adalah akibat ulah tangan manusia dan yang menjadi korban adalah kemanusiaan itu sendiri. Karena itu humanity comes first. Kemanusiaan harus datang pertama kali di atas segalanya. Itu memberikan satu pesan bahwa perbedaan politik, apalagi pencitraan demi keuntungan politik, harus dijauhkan dari dunia kita. Yang utama yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menyelamatkan kemanusiaan yang terluka. Dan saya kira pada momen Natal ini kita memperingati Natal sebagai satu momen di mana Yesus lahir sebagai manusia di tengah kemanusiaan yang terluka. Itulah pesan Bapak Kardinal Suharyo yang disampaikan kepada saya, agar kita menjiwai satu kepekaan kemanusiaan. Menjiwai satu pesan bahwa kemanusiaan itu satu dan setara. Luka kemanusiaan di Aceh, di Sumatera adalah luka kemanusiaan kita karena kita saling terkait satu sama lain. Kesadaran untuk menjiwai kemanusiaan inilah yang harus selalu tumbuh pada diri kita agar kita semua terpanggil untuk berbela rasa kepada sesama. Aspek bela rasa ini lintas batas, lintas geografis, lintas teritori juga. Lintas teritori, dan karena itu kita harus terpanggil untuk berbela rasa kemanusiaan kepada sesama. Dan saya kira pada momen di mana kita berada pada situasi yang teramat sulit, bela rasa kemanusiaan adalah senjata ampuh bagi kita untuk menggalang solidaritas lintas agama, lintas bangsa, lintas negara, agar bahu-membahu untuk membebaskan kemanusiaan yang terluka, agar mereka dapat berdiri tegak sebagai manusia yang bermartabat. Oke, baik. Tapi pertanyaannya adalah bencana itu selalu in between. Dulu pernah terjadi, sekarang terjadi, dan mungkin di masa depan akan terjadi. Apa yang kita bisa pelajari dari bencana Sumatera kita bahas setelah jeda.